Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Tarsyad. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar, Nak? Sehat semua kan anak-anak Bapak? Sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran kita kali ini. Kita masih dalam suasana pembelajaran daring. Nah, jadi kita tetap belajar dari rumah melalui jaringannya. Nah, walaupun tetap kita belajar daring, masih belajar daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak Bapak ya. Iya, tadi kabarnya kita sudah baik semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya nak ya. Ya Pak. Untuk doa sebelum kita belajar, coba anak Bapak yang ganteng, Aris Farhansah, coba bawakan doanya nak ya untuk kita sebelum belajar. Silakan nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah Paris Farhansah? Berdoa selesainya lupa. Masa nggak ditutup? Ya udah nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya anak Bapak Paris Farhansah. Ya, jadi adapun materi kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang senam lantai. Ya, senam lantai submaterinya yaitu tentang gerakan berguling ke depan atau roll depan. Anak-anak Bapak pernah nggak kira-kira melakukan roll depan atau guling depan sambil main-main di rumah sama orang tuanya, sama adiknya, kakaknya, abangnya, pernah nggak nak? Pernah ya, Bapak yakin pernah, tapi mungkin saja gerakannya mungkin masih belum sempurna atau belum baik atau cara melakukannya tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan keselamatannya, ya kan? Sehingga nanti yang kita lakukan bisa membahayakan diri kita. Jadi di sini Bapak kita mau belajar tentang materi senam lantai, gerakan guling ke depan. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau absen dulu lah ya kan? Nah, Bapak mau absen dulu satu persatu ya nak ya? Ya. Yang pertama Faris Farhansyah. Hadir Pak. Iya, bagus. Semangat ya nak ya? Semangat kan? Sehat. Iya, sehat dan semangat ya. Yang kedua berikutnya Deliandri. 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 Pak. Oke. Yang berikutnya Gista. Gista. Hadir Pak. Iya. Berikutnya Satria Pasha. Hadir Pak. Hadir, bagus. Berikutnya ada Sani. Oh, Sani baru join ini, ada masalah jaringan nih. Yang kita lompati aja nak. Ada Paris Robani. Hadir Pak. Ya, ada berikutnya Malika. Pak. Ya, Malika sama Paris ini rumahnya berdekatan enak ya? Berdekatan ya? Iya, nggak apa-apa, boleh kongsi HP-nya, nggak apa-apa, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya nak ya. Pakai masker ya, nggak apa-apa, boleh. Boleh kongsi sambil nge-zoom, nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi Bapak tekankan lagi, tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Berikutnya ya nak ya, Nurul. Ada Nurul? 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 Iya, bagus. Ini tadi si Sani tadi kayaknya jaringannya agak bermasalah ini. Oke, baik nak. Sambil menunggu teman kita tadi Sani sama Jila bergabung, kita lanjutkan lagi ya kegiatan kita ya nak ya, pembelajaran kita ya. Baik.
Tadi materinya sudah Bapak sampaikan ya kan, Nak? Apa materi kita, Nak, hari ini, Nak? Belajar kita hari ini? Tentang apa, sayang? Lantai. Iya, senam lantai. Bagus, Gistal. Senam lantai, submaterinya apa? Senam lantai tentang apa? Submateri pelajarannya? Gulung depan. Iya, guling depan. Bukan gulung depan ya. Guling depan. Ya, berguling ya. Oke, baik. Sani tadi, Sani. Sani udah gabung lagi nih. Sani. Sani Suwardana. Halo, Sani. Halo. Sani. Sani. Sani Suwardana. Halo, Sani. Kedengaran, Nak, suara Bapak, Nak? Iya. Sani. Sani. Hadir. Halo, Sani. Halo, Sani. Oh. Iya. Oke, Sani hadir ya, Nak ya. Hadir. Oke, berikutnya Jila. Jila. Hadir. Iya, Jila sama Sani juga rumahnya dekatan ya, Nak ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Kongsi HP-nya nggak apa-apa, Nak. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, nggak masalah. Oke, sudah lengkap kita, Nak ya. Kita lanjutkan lagi belajarnya ya, Nak ya. Baik. Pak. Jadi materi kita senam lantai, submaterinya guling depan. Jadi sebelum kita berlanjut lagi ke materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita yaitu menjelaskan prosedur rangkaian dari gerak guling depan. Yang berikutnya yaitu menyimak informasi tentang materi, senam lantai, dan gerak guling depan. Berikutnya yaitu mempraktikkan atau memperagakan gerak dominan guling depan. Kan? Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Baik, Nak. Kita memasuki pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu yang pertama, sebelum kita melakukan gerakan senam lantai, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan yaitu melakukan gerakan pemanasan. Ya kan, Nak? Melakukan apa, Nak? Pemanasan. Iya, untuk melentur-lenturkan sendi kita, untuk memanaskan suhu tubuh kita, untuk menghindari cedera dalam nanti kita melakukan gerakan latihannya, maka kita harus melakukan gerakan pemanasan. Iya. Ini ada video gerakan pemanasan dari Bapak. Kita perhatikan bersama-sama. Sabar ya, Nak ya. Ini Bapak lagi membuka video.
uncomfortable. Nggak ada suara. Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suara, Pak. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Oke, anak-anak Bapak, kedengaran suara Bapak, Nak? Ada suaranya, Pak. Kedengaran sayang? Dengar. Sudah ya? Oke, tadi sudah dilihat semua videonya, video gerakan pemanasannya? Sudah nampak semua, Nak? Oke, tadi saking semangatnya Bapak lihat tadi ada beberapa orang kawan kita melakukan gerakannya juga Bapak tengok, ya kan? Padahal tadi Bapak suruh cuman melihat dan mengamati saya, tapi nggak apa-apa. Bagus, itu tadi nanti bisa kamu lakukan lagi di rumah. Nah, dari gerakan pemanasan nanti, ya kan? Itu tadi gerakan pemanasannya. Selanjutnya, setelah kita pemanasan, barulah kita masuk ke latihannya. Latihan apa tadi? Apa pelajaran kita hari ini tadi, Nak? Gerak apa? Senam lantai. Iya, senam lantai, gerakan guling ya, jadi sebelum kita membahas tentang gerakan senam lantai guling depan, sedikit Bapak bahas tentang senam dulu. Senam, ya kan? Senam itu banyak, terbagi-bagi, ya. Ada senam ritmik, senam artistik, senam kalistenik. Nah, termasuklah senam lantai ini termasuk pada kelompok senam artistik dan gitu. Ya kan? Jadi fokus kita pelajaran kita hari ini yaitu senam lantai guling depan. Nah, setelah tadi kita melihat gerakan pemanasan sebelum kita latihan supaya tidak cedera, supaya mental kita juga kuat, supaya motivasi dan percaya diri kita naik, kita harus pemanasan. Nah, berikutnya kita akan melihat gerakan senam lantai guling depan. Perhatikan sama-sama, kita perhatikan dulu ya, Nak ya. Jangan dilakukan dulu ya. Kayak Paris sama Malika tadi semangat kali Bapak tengok. Sehingga dia waktu pemanasan udah dibuatnya, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran ini baru kita lakukan lagi. Ini kita memperhatikan gerakan guling depan dalam senam lantai ya sayangnya. Perhatikan. Ini ada Bapak kasih videonya dulu ya, Nak. Lantai guling depan. Bapak mau menjelaskan rangkaian gerakan-gerakannya saat melakukan guling depan. Yang pertama yaitu sikap berdiri tegak, posisi siap, pandangan ke depan, fokus konsentrasi. Yang kedua yaitu dua tangan diluruskan ke depan. Yang ketiga yaitu kita bungkukkan badan kita sampai menyentuh matras dengan sedikit kaki ditekuk seperti ini. Selanjutnya kita putar badan kita, gulingkan ke depan, dan yang hal terpenting yaitu kepala kita jangan sampai mengenai ke matras. Artinya perkenaannya yaitu harus dengan tekuk kita. Putar badan kita seperti membentuk seperti roda berputar.
Dan selanjutnya saat pendaratannya kita raih kedua kaki kita dengan kedua tangan dan posisinya jongkok. Baik. Sudah nampak tadi video gerakan senam lantai guling depannya anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Oke, itulah tadi rangkaian gerakan guling depan dalam senam lantai. Tadi ada nampak role modelnya, yaitu Bapak tadi dan teman-teman kita juga. Jadi sudah nampak tadi dari gerakan awal, ya kan? Gerakan sebelum berguling, posisi kaki, posisi badan, ya kan? Nampak ya kan? Nampak. Jadi nak, itu kita lakukan setelah kalian amati, lakukan yang pertama tadi kan kita udah pemanasan dulu ya kan? Kita pemanasan dulu. Yang pertama supaya pemanasan itu supaya kita nggak cedera, supaya kita percaya diri, ya kan? Nah, dalam melakukannya juga gitu. Salah satu hal yang penting juga, kita harus berani dan percaya diri. Yang pertama melakukannya, ya kan? Terus yakin. Ikuti langkah-langkah yang telah dicontohkan, ditutorialkan di. Coba tenang dulu anak-anak Bapak. Paris ada apa nak? Kenapa agak ini? Coba unmute-kan dulu suaranya nak. Nah, kita fokus dulu ke pembelajarannya sayangnya. Oke, jadi kita harus yakin, berani melakukannya dan kita harus memperhatikan langkah-langkah yang telah dicontohkan atau diperlihatkan dalam video tadi nak. Nggak boleh sembarangan melakukan karena tujuan kita untuk berolahraga, untuk belajar kan supaya sehat, supaya bagus tubuh kita. Nanti jangan kalau kita asal-asalan, yang ada nanti malah cedera, ya kan? Nah, jadi harus memperhatikan kaidah-kaidah tata cara melakukannya. Dan itu tadi, kita harus melakukannya juga di tempat yang aman, ya kan? Di rumah nanti kamu lakukan di tempat yang aman dan yang nyaman, ya kan? Jangan juga tempat asal-asalan, permukaannya keras, basah, kasar, itu dapat membahayakan diri kita, membahayakan tubuh kita, bisa cedera, ya kan? Jadi tadi sudah dilihat, diamati, ya kan? Kamu perhatikan langkah-langkahnya, cara-caranya kamu juga bisa lihat nanti videonya, nanti Bapak share juga nanti di grup, ya kan? Tata cara dari tadi video pemanasannya itu pun nak, selain yang Bapak perlihatkan tadi, yang Bapak share juga nanti di grup kita, kamu juga bisa melihat referensinya di
YouTube, di aplikasi lain. Nggak hanya itu saja, banyak pemanasan-pemanasan yang bisa untuk melenturkan atau meregangkan tubuh kita sebelum kita olahraga. Ya karena itu tadi nak video gerakan senam lantai dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi kira-kira apa tadi? Setelah kalian amati, kira-kira Nurul yang gerakan awalnya tadi kita ngapain tadi Nurul? Nurul? Halo nak? Nurul? Lupa. Ya, Nurul? Jila dulu, Jila. Jila pertama gerakan awal kita apa Jila? Sebelum kita tadi melakukan guling depan. Kita harus apa dulu? Posisi tubuh kita harus berdiri tegak dulu ya kan? Iya, Pak. Jila? Iya. Oke. Jadi setelah kita memperhatikan tadi gerakan pergerakan, yang pertama berdiri tegak fokus, ya kan? Yang kedua tadi membungkuk sedikit kedua tangan kita di atas lantai, di atas matras. Nah, baru simpan kepala kita, ya kan? Simpan kepala kita dan dagu kita menyentuh dada kita, baru gulingkanlah. Gulingkan melalui dorongan kaki dan kedua tangan. Lakukan dengan secara meyakinkan, jangan ragu-ragu. Nah, dan simpanlah kepala kita yang kena perkenaan matrasnya, yaitu tengkuk kita. Setelah berputar, langsung kita rapatkan kedua kaki kita dan kita peluk melalui tangan. Nah, untuk nanti kamu bisa lihat juga videonya, boleh diulang-ulang sebelum melakukannya, nak. Ulang-ulang videonya, ulang-ulang gerakan pergerakan. Tadi juga kan ada gerakan ininya kan, nak? Gerakan lambatnya, slow motionnya ada tadi kan? Nah, ada kan? Gerakan lambatnya di situ kita, iya di situ kita bisa belajar gerakan lambatnya, ya kan? Oke, nah sampai sini sudah cukup paham anak-anak Bapak tentang apa yang kamu lihat, yang kamu amati. Nah, iya, nanti setelah kamu lihat, kamu amati, nanti bisa setelah pembelajaran kita ini kamu coba di rumah ya sayang ya. Nah, tapi jangan lupa tetap harus pemanasan dulu. Harus wajib itu. Kalau namanya pemanasan sebelum kita melakukan latihan atau olahraga itu harus wajib. Wajib berarti kalau wajib itu kan kalau kita nggak kerjakan dosa kita ya kan. Jadi harus wajib agar tubuh kita ini terhindar dari cedera. Kita mau sehat, gara-gara nggak pemanasan jadi tambah sakit badan kita ya kan? Itu maksudnya. Oke, nah, yang berikutnya setelah kita tadi mengamati, ya kan? Nanti kamu bisa coba di rumah video melalui video tadi. Selanjutnya setelah kita latihan, apalagi fase selanjutnya? Tadi pemanasan dulu ya kan? Habis itu kita masuk ke latihan inti. Setelah latihan inti kita apa, nak? Pendinginan atau cooling down untuk mengembalikan suhu tubuh, mengembalikan tubuh kita pada posisi semula lagi seperti kita sebelum latihan. Untuk pelemasan atau pelenturan tubuh. Ya, adapun contoh videonya bisa kita saksikan bersama-sama ya, nak ya. Ini Bapak mau kasih video contoh dari gerakan pendinginan. Mari kita saksikan bersama-sama ya, nak. Halo, Assalamualaikum. Besok kita. Besok hari Kamis. Kalau yang adik itu udah mati, belum kuapa dan belum vaksinkan lagi. Pasca. Masih yang kecil itu nomor kecil ini ada yang aktif ini.
Hasilnya gimana hasilnya? Semuanya. Semuanya. Pendinginan merupakan fase di mana otot tubuh kita akan dikembalikan pada kondisi normal pada umumnya. Jadi, gerakan-gerakan pendinginan membutuhkan intensitas yang sangat rendah. Dan yang terakhir, pendinginan merupakan cara terbaik untuk mengurangi pada otot akibat penggunaan pada gerakan inti sebelumnya. So, pendinginan itu sangat penting. Ada beberapa gerakan. Kita lihat. Sering stretch, duduklah di lantai beralas mata posisi kedua kaki ke depan sambil sedapat mungkin menjaga posisi dada mengarah ke depan, dua bahu ke belakang, raih ujung ibu sampai kedua, kuat stretch, diri dengan posisi dan pada di sisi menjaga keseimbangan yang dengan tangan kiri dan genggam kaki kanan dengan posisi di belakang Anda, tahan selama 30-45 detik sampai ketiga, sambil menjaga dada dan bahu Anda ke belakang. Tarik lengan kanan Anda menyilang melewati dada sampai Anda merasakan tarikan yang cukup nyaman. Lalu tahan selama 30 hingga 45 detik. Dengan kedua kaki, dada ke depan dan bahu ke belakang. Gunakan lengan kanan lurus ke atas. Gunakan lengan kiri untuk menahan posisi. Ini sampai 45 detik sebelum kemudian berganti lagi. Kelima. Posisi 15 detik. Ulangi 2 atau 3 kali. Besok kan gak nih. Besok off. Kalau kami dari pagi pun kan nggak melatih off. Ya, biar tugas sekali. Oke, tapi belum nggak ada dimintanya apa-apa dulu kan? Anak Bapak sudah nampak tadi gerakan pendinginannya sayang? Sudah, Kak. Nah, itu tadi beberapa gerakan pendinginan atau cooling down setelah kita melakukan gerakan inti. Jadi itu juga penting. Penting setelah kita melakukan gerakan guling depan, ya kan? Kita harus melakukan gerakan pelemasan, pendinginan atau cooling down. Tujuannya untuk mengembalikan tubuh kita ke kondisi semula. Anak-anak ya, paham ya kena? Paham sayang? Oke, baik. Ya, jadi itu tadi rangkaian gerakan senam lantai, gerakan latihan kita, belajar kita dari mulai kita sebelum belajar pemanasan dulu, kan? Setelah itu kita masuk ke pembelajaran inti kita, melakukan gerakan senam lantai guling depan, dan yang terakhir tadi pendinginan. Jadi itulah rangkaian-rangkaian yang harus kita lakukan ya saat melakukan latihan gerakan senam lantai guling depan. Ya. Jadi setelah kita melakukan rangkaian itu, kita lanjutkan pembelajaran kita ini. Bapak mau nanya dulu setelah kita melihat tadi dari pemanasan, latihan inti dan pendinginan, Bapak mau nanya dulu apakah anak-anak Bapak sudah setelah tadi melihat, mengamati itu ya paham? Bapak mau nanya dulu. Coba sebelum Bapak nanya, ada nggak kira-kira yang mau nanya dulu? Nah, gitu. Ya kan? Silakan, Nak. Siapa yang mau nanya boleh. Ya, Gila ya? Gila, oke Nak. Gila hidupkan mikrofonnya. Silakan, mau nanya apa Nak?
itu ada berapa ya, Pak? Mana boleh diulang lagi, Nak? 6 itu ada berapa? 6. Oh. Iya. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Nah, sebelum anak Bapak yang lain menanya, Bapak jawab dulu lah ya. Jadi si Jila nanya 6 itu ada berapa? Tadi juga di depan juga Bapak sudah sedikit menyinggung tadi. Menyinggung ada beberapa macam senam, tapi nggak apa-apa, Bapak jelasin lagi. Senam itu banyak macamnya, Nak. Ada senam artistik, ada senam ritmik, kan? Nah, senam artistik juga terbagi-bagi. Senam ritmik juga terbagi-bagi. Ada senam aerobik, ada senam SKJ, senam massal, senam poco-poco, macam-macam. Kalau senam lantai ini kita masuk dalam kategori senam artistik. Nah, seperti itu dia, macam-macam senam secara garis besar. Paham ya, Jila ya? Pak. Nah, anak-anak Bapak juga cukup paham tadi pertanyaan dari kawan kita Jila? Macam-macam senam tadi? Iya, untuk juga lebih memperkaya referensi dan wawasan kamu, bisa juga kamu searching di Google. Ada juga buku kita kan ada, Nak, buku paket kita yang dapat dari sekolah. Di situ pun juga ada itu beberapa penjelasan singkat tentang macam-macam senam. Jadi nggak harus di sini saja kita dapat ilmunya. Dari Google bisa, dari buku pelajaran juga bisa. Ya, Nak ya? Baik. Ya, Selanjutnya ada lagi yang mau nanya? ada Pak. Ada. Iya. Siapa? Siapa, Nak? Paris mau nanya? Iya, Pak, saya mau nanya. Pasya juga. Senam lantai. Ya, Pasya. Senam lantai ada berapa ya, Pak? Oh, senam lantai ada berapa? Maksudnya macam-macamnya ya, Pasya ya? Iya, Pak. Oke, tadi Paris nanya apa, Nak? Senam lantai ada berapa macam, Pak? Tuh, sama. Oke. Karena kebetulan sama pertanyaannya, berarti udahlah langsung Bapak jawab ya. Berarti mereka sama nih dalam hatinya mau nanya apa ini ya kan? Nggak apa-apa, Bapak jawab. Senam lantai itu banyak juga macamnya, terbagi-bagi. Contohnya apa? Salah satunya ini yang kita pelajari, guling depan. Selain itu ada lagi? Ada, Nak. Guling belakang, handstand, salto depan, salto belakang, flik-flak, tayang, meroda, dan banyak lagi gerakan-gerakan senam lantai. Nah, fokus kita gerakan senam lantainya yang sederhana dulu, yaitu gerakan guling ke depan yang kita pelajari ini. Jadi banyak macam-macamnya ya, Pasya ya, Paris ya. Nah, Iya, Pak. yang kita pelajari salah satunya ini. Gerakan apa yang kita pelajari, Nak? Guling depan, Pak. Iya, bagus. Oke ya. Sudah cukup jelas ya, paham ya pertanyaannya ya. Untuk Paris sama Malika, jangan main-main dulu sayang. Kita apa dulu, fokus belajar dulu ya, Nak ya. Ya, biar nanti ada waktunya kita bermain ya. Udah fokus belajar. Oke. Yang terakhir lah, ada yang mau nanya? Siapa lagi? Satu pertanyaan lagi lah. Siapa yang mau nanya? Boleh. Ada? Iya, Pak. Oh iya, boleh. Gista. Gista, silakan Gista. Apa pertanyaannya, sayang? Gimana kita? Gimana, Nak? Kurang jelas suaranya. Ulangi lagi pertanyaannya. Gimana kita? Oh, di mana kita kalau melakukan guling depan? Iya, ini pertanyaannya bagus ini. Di mana maksudnya? Apa dia pakai apa kita kalau mau latihan guling depan, melakukan gerakan? Ya, ini yang terpenting, Nak. Artinya begini, kita melakukan gerakan guling ke depan tuh harus memperhatikan keselamatan kita. Gerakan guling depan itu kan melibatkan seluruh tubuh kita, terutama bagi tubuh bagian atas. Jadi, untuk dapat melakukannya itu, kalau kita mau melakukannya, yang pertama-tama yaitu kita harus pakai matras sebagai alasnya. Pakai apa namanya? Nama alatnya matras. Matras itu seperti dia kasur atau spring bed di rumah kita. Jadi nggak harus dalam pikiranmu bukan matras
seperti yang di sekolah kita. Enggak. Bisa juga. Apa tadi Bapak bilang? Kasur. Apalagi selain kasur? Spring bed. Spring bed. Ya, tilam. Disitulah kita harus melakukan gerakannya. Misalkan nanti kamu kan melakukan gerakannya di rumah kan? Kalau ada kasur kamu, tilam kamu, itu pakai di situ. Nggak harus pakai matras yang kayak di sekolah kita, ya kan? Terus kalau spring bednya tinggi Pak, gimana? Usahakan kamu turunkan spring bednya, jangan di tempat tidur yang tinggi. Bahaya, nanti kamu salah pula dalam melakukan gerakannya. Malah jatuh nanti kamu ke lantai, malah benjol kepalanya ya kan. Jadi harus memperhatikan keselamatan. Dan yang paling penting juga saat melakukan gerakan latihan di rumah harus didampingi. Mau didampingi orang tua boleh, kakak, abang, saudara boleh. Kalau mungkin orang tuamu bekerja nggak sempat, boleh sama kakakmu, abangmu, saudaramu. Nggak harus orang tua. Nanti Pak, Mak, kata Pak Joko harus bapak mama yang dampingi. Janganlah, mungkin bapakmu, mamamu, orang tuamu harus bekerja. Jadi ya orang yang di rumahmu aja yang mendampingi juga boleh. Ya anak-anak paham ya? Jelas kan nak? Paham. Bagus tadi. Pertanyaannya sudah bagus-bagus sekali. Jadi Bapak rasa sudah juga cukup juga pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas-tugas kamu nak, nanti bisa Bapak kirim melalui grup WA kita ya. Ada nanti tugas-tugas lembar kerja yang harus kamu kerjakan. Ya kan, selain nanti kamu harus mengirim video gerakan guling depan kamu nak, kamu juga harus mengerjakan ada lembar kerja yang Bapak kasih nanti bisa Bapak share ke grup. Oke nak ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita doa dulu lah supaya kegiatan kita ini dapat manfaat, berkah, dan hikmahnya. Untuk itu, doa setelah kita belajar boleh dibawakan oleh siapa? Deli Andri lah dulu, coba. Anak Bapak. Deli Andre. Deli Andre. Mana anak Bapak Deli Andre? Paris sajalah, Paris Robbani. Pimpin doanya nak sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Silakan, Paris. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai ya. Jangan lupa bilang doa selesainya. Nanti nggak selesai jadinya pikir kawannya. Oke, baik. Terima kasih anak Bapak Paris. Ya, dengan demikian sudah selesai kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, Bapak ingatkan kembali selalu mematuhi protokol kesehatan nak, terutama yang 3M. Apa itu? Apa itu nak? Memakai masker. Iya, betul. Iya, bagus. Iya. Menjaga jarak. Iya, Bapak ulangi lagi ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anak Bapak, titip salam buat orang tua kamu. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas-tugas yang Bapak share di grup kita ya. Akhir kata, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lain waktu. Iya.